Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ZK Edukasi. Di video kali ini saya akan membahas tentang Benteng Fort Rotterdam. Benteng Fort Rotterdam merupakan peninggalan sejarah dari Kerajaan Goa-Talou yang awalnya bernama Benteng Ujung Pandang atau Benteng Ujung Pandang yang benteng terletak di pinggir pantai sebelah barat, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Benteng ini dibangun pada 1545 oleh Raja Goa ke-10 yang bernama Imanarigau Daeng Bonto Karaeng Lakiung dengan gelar Karaeng Tunipalangga Ulaweng. Pada awalnya, benteng ini dibangun dengan material berupa tanah liat. Kemudian pada 1634, ketika periode pemerintahan Sultan Alauddin, konstruksi benteng ini diganti menjadi batu padas yang bersumber dari pegunungan Kars di daerah Maros. Pada awalnya, benteng ini berbentuk segi empat seperti ciri khas benteng Portugis. Namun, ketika Kerajaan Goa-Talou menyerah, setelah menandatangani perjanjian Bongaya pada abad ke-17, benteng Fort Rotterdam jatuh ke tangan Belanda dan dibangun kembali oleh VOC menjadi seperti sekarang ini. Benteng Ujung Pandang mengalami kerusakan fatal akibat serbuan VOC di bawah pimpinan Cornelis J. Spilman antara 1655 sampai 1669. Kala itu, Kerajaan Goa-Talou yang diperintah oleh Sultan Hasanuddin terpaksa menyerahkan benteng Ujung Pandang kepada Belanda. Penyerahan ini adalah bagian dari perjanjian Bongaya yang terpaksa ditandatangani Sultan Hasanuddin setelah kalah dalam Perang Makassar. Setelah jatuh ke tangan Belanda, benteng Ujung Pandang kemudian diganti namanya menjadi Benteng Fort Rotterdam sesuai nama kelahiran Spilman. Spilman kemudian membangun kembali benteng yang sebagian bangunannya telah hancur dengan gaya arsitektur Belanda. Sejak saat itu, benteng Fort Rotterdam menjadi pusat kekuasaan kolonial Belanda di Sulawesi. Fungsi benteng Fort Rotterdam, benteng ini merupakan salah satu dari 15 benteng pengawal yang dibangun oleh Kerajaan Goa-Talou untuk menangkal invasi Belanda. Benteng-benteng tersebut membentang dari utara hingga selatan dengan benteng utamanya yaitu Benteng Somba Opu. Akan tetapi, kini hanya benteng Fort Rotterdam yang kondisinya relatif utuh karena benteng-benteng lainnya telah dihancurkan oleh Belanda. Sepanjang sejarahnya, benteng Fort Rotterdam memiliki beragam fungsi sesuai dengan keadaan zaman. Sejak jatuh ke tangan Belanda hingga 1930-an, benteng ini difungsikan sebagai markas komando pertahanan, kantor pusat perdagangan, kediaman pejabat tinggi, dan pusat pemerintahan. Salah satu peristiwa bersejarah penting yang terjadi di Benteng Rotterdam adalah digunakan sebagai tempat untuk menawan Pangeran Diponegoro sejak 1833 hingga wafatnya pada 8 Januari 1855. Di tempat inilah Pangeran Diponegoro menyusun catatan tentang budaya Jawa, misalnya wayang, mitor, sejarah, dan ilmu pengetahuan. Benteng Fort Rotterdam juga pernah digunakan sebagai kamp tawanan perang Jepang selama Perang Dunia II. Ketika masa pendudukan Jepang 1942 sampai 1945, benteng ini digunakan sebagai pusat penelitian ilmu pengetahuan dan bahasa. Pada 1945 sampai 1949, Benteng Fort Rotterdam kembali beralih fungsi menjadi pusat kegiatan pertahanan Belanda dalam menghadapi pejuang-pejuang Indonesia. Kemudian, pada 1970-an,
Benteng ini dipugar secara ekstensif dan sekarang menjadi pusat budaya, pendidikan, tempat untuk acara musik dan tari, serta tujuan wisata bersejarah. Salah satu gedung di dalam kompleks benteng ini difungsikan menjadi Museum Provinsi Sulawesi Selatan bernama La Galigo, yang menampilkan beragam benda bersejarah, manuskrip, patung, keramik, dan pakaian tradisional. Bentuk benteng Fort Rotterdam yang menyerupai seekor penyu merupakan filosofi kerajaan Goa yang berjaya di daratan maupun lautan. Situs ini awalnya memiliki 6 bastion yang dikelilingi oleh benteng setinggi 7 meter dan parit sedalam 2 meter. Akan tetapi, saat ini hanya tinggal 5 bastion yang terlihat dan di dalamnya masih berisi meriam. Di antaranya, Bastion Done terletak di sebelah barat Bastion Bacan, terletak di sudut barat daya Bastion Buton, terletak di sudut barat laut Bastion Mandarsyah, terletak di sudut timur laut Bastion Amboina, terletak di sudut tenggara, sementara bastion yang tidak terlihat lagi bernama Bastion Ravelin. Kompleks Benteng Rotterdam merupakan lokasi berdirinya sejumlah bangunan bergaya kolonial dan pintu gerbang, sumur kuno, parit, serta tembok mengelilingi bangunan. Di dalam benteng terdapat 13 bangunan yang 11 diantaranya adalah bangunan asli dari abad ke-17, sedangkan 2 lainnya didirikan pada masa pendudukan Jepang. Kompleks di sisi utara adalah bangunan-bangunan tertua dari tahun 1686 yang meliputi kediaman gubernur, kediaman saudagar senior, kapten, dan sekretaris, dengan beberapa bangunan penyimpanan senjata. Kediaman gubernur yang dijuluki sebagai Rumah Spilman sekarang menjadi bagian dari Museum La Galigo. Sedangkan bangunan di sisi selatan yang awalnya digunakan sebagai tempat penyimpanan, kini juga dijadikan museum. Barak di sayap timur sekarang menjadi perpustakaan kecil yang menampilkan buku-buku Belanda kuno, log kapal Kapten VOC, dan manuskrip lontar kuno. Lantai dasar bangunan yang terletak di sudut tenggara benteng dulunya adalah penjara, sedangkan penjara Pangeran Diponegoro terletak di Bastion Bacan. Sekian video dari saya mengenai Benteng Fort Rotterdam. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan info penting lainnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.